Halo dan selamat datang di C3. Buat Anda yang baru bergabung, Anda kan sudah menerima NFT selamat datang ya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bahas bareng-bareng apa sih sebenarnya NFT ini dan fungsinya buat Anda di dalam ekosistem C3. Jadi, begitu Anda selesai mendaftar, NFT ini langsung muncul di akun Anda. Ini adalah langkah pertama Anda di C3, jadi penting banget buat kita pahami apa artinya. Karena ini lebih dari sekedar aset digital biasa loh. Oke, pertama-tama, mari kita luruskan dulu persepsinya. Coba deh, anggap NFT ini bukan sebagai sesuatu yang rumit, tapi lebih sebagai, semacam sertifikat partisipasi Anda. Gampangnya gini, NFT ini adalah bukti digital kalau Anda itu udah jadi anggota C3. Ini kayak KTP digital Anda yang tercatat secara permanen di blockchain, dan ini jadi konfirmasi bahwa Anda adalah bagian dari komoditas kami. Nah, ini nih pertanyaan yang bagus banget dan jujur sering banget ditanyain. Kenapa sih NFT ini cuma dikasih sekali pas di awal doang? Kenapa nggak setiap kali kita upgrade? Tentu ada alasan strategis di baliknya. Jadi, kebijakan ini punya dua tujuan utama. Pertama, biar semua anggota tanpa terkecuali memulai dari titik yang sama. Adil kan? Kedua, pembatasan ini penting banget untuk mencegah banjir NFT, jadi jumlahnya tetap terkendali. Ini krusial untuk menjaga kesehatan ekosistem kita dalam jangka panjang. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih, yaitu mekanismenya. Jadi, NFT Anda ini punya fitur unik, namanya mekanisme pembelian kembali atau buyback mingguan. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Saat Anda menerima NFT, dia itu nggak diam aja. NFT tersebut langsung otomatis masuk ke sebuah antrian. Bayangin aja kayak kita lagi antri di kasir. Siapa yang datang duluan, ya dia yang dilayani duluan. Nah, prinsipnya persis kayak gitu. Kita sebutnya FIFO atau First In, First Out. Sistematis dan adil untuk semua. Siklusnya simple kok. Kira-kira begini. Pertama, NFT Anda masuk antrian. Kedua, semua aktivitas dari seluruh komunitas kita ini akan mengisi sebuah dompet besar yang kita sebut Global Pool. Ketiga, setiap minggu, sebagian dana dari dompet besar ini diambil. Dan yang keempat, dana itu dipakai untuk membeli kembali NFT secara otomatis dimulai dari yang paling depan di antrian. Terus, berapa banyak sih dana yang dialokasikan? Nah, ini angka kuncinya. 12%. Tepat 12% dari total Global Pool disisihkan setiap minggunya, khusus untuk mendanai program buyback NFT ini. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial dari penjelasan ini, yaitu soal mengelola ekspektasi. Ini penting banget supaya kita semua paham betul bagaimana sistem ini beroperasi dalam dunia nyata. Pasti langsung kepikiran kan? Wah, kalau gitu kapan ya giliran saya? Ini pertanyaan yang sangat wajar. Jawabannya itu terletak pada sifat sistem ini yang sangat dinamis. Sangat penting untuk kita pahami ya, sistem buyback ini adalah sebuah mekanisme yang terus bergerak, bukan jadwal pembayaran yang pasti. Ini bukan instrumen untuk investasi, dan juga bukan jaminan keuntungan. Ini adalah bagian dari ekonomi komunitas kita yang kekuatannya bergantung penuh pada aktivitas kita semua. Jadi, cepat atau lambatnya antrian ini bergerak itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Seberapa besar sih global pool yang terkumpul? Seberapa aktif seluruh komunitas kita? Dan seberapa cepat komunitas ini bertumbuh? Dan tentu saja, posisi Anda di dalam antrian juga menentukan. Semuanya ini saling terhubung. Nah, sebagai penutup, mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Gimana sih NFT ini menghubungkan Anda secara langsung dengan kesehatan seluruh komunitas C3? Kutipan ini, menurut saya, merangkum semuanya dengan sempurna. NFT Anda itu bukan sekedar token, tapi ini adalah aset partisipasi yang menjadi salah satu fondasi dari ekosistem komunitas kita. Kehadiran Anda itu secara langsung membantu menciptakan likuiditas dan keseimbangan di dalam ekosistem. Jadi, saya ingin menutup penjelasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Karena kita tahu sistem ini didorong oleh aktivitas komunitas, bagaimana ya partisipasi aktif dari kita semua bisa mempercepat pertumbuhan dan memperkuat mekanisme ini demi keuntungan seluruh anggota? Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak.